warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani dengan NIM 44412201009 dari kelas 5B mata kuliah e-commerce. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas usaha Instant Fish. Presentasi ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana model bisnis ini bekerja, dimulai dari nilai-nilai yang dapat ditawarkan kepada konsumen hingga sumber daya yang digunakan dalam mencapai tujuan bisnis ini. Nah, Instant Fish sendiri adalah sebuah usaha yang menawarkan produk olahan berbahan dasar ikan yang sudah siap dimasak atau dikonsumsi. Produk ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan berbahan dasar ikan tanpa perlu repot-repot untuk membersihkan serta mengolahnya. Lalu, apa sih yang melatar belakangi munculnya atau terciptanya ide bisnis ini? Nah, yang pertama itu ada tingkat konsumsi ikan yang masih rendah. Beberapa penelitian menyatakan bahwa tingkat konsumsi ikan di Indonesia itu masih dikatakan rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Padahal di Indonesia sendiri sumber daya perikanan itu cukup dikatakan masih banyak. Lalu, seperti yang kita ketahui, saat ini sangat banyak sekali olahan berbahan dasar daging ayam dibandingkan daging ikan. Hal tersebut mempengaruhi minat serta kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Lalu yang kedua, yaitu kandungan vitamin daging ikan yang lebih tinggi. Perlu diketahui bahwa faktanya kandungan gizi daging ikan lebih lengkap dibandingkan dengan daging ayam. Ikan memiliki protein lebih tinggi, lalu omega 3, vitamin D, vitamin B12, dan mineral lainnya. Lalu, ikan juga memiliki lemak jenuh yang lebih rendah daripada ayam. Lalu yang ketiga yaitu ciri khas ikan yang berbau amis. Ya, benar sekali, ikan memiliki aroma khusus yaitu berbau amis, di mana sebagian orang tidak menyukai hal tersebut. Proses pengolahannya pun dapat dikatakan cukup ribet dan seringkali setelah proses pengolahan tersebut, ikan masih meninggalkan kesan bau amis. Bau amis ini seringkali membuat orang enggan untuk mengkonsumsi ikan, terutama bagi anak-anak. Nah, Instant Fish hadir dengan produk ikan siap masaknya yang sudah melalui proses pengolahan yang menghilangkan bau amis sehingga lebih disukai konsumen. Selain itu, produk ini juga membantu dalam kemudahan, kecepatan, dan kelezatan dalam menciptakan olahan ikan. Selanjutnya kita akan membahas bisnis modal kanvas dalam usaha ini, di mana terdapat 9 poin. Yang pertama yaitu Key Partner. Key Partner adalah mitra yang bekerja sama dengan usaha Instant Fish ini. Tentunya Instant Fish bekerja sama dengan supplier ikan segar yang berkualitas, lalu produsen kemasan, produsen bumbu, distributor seperti restoran, hotel, supermarket, e-commerce, serta ahli gizi BPOM atau lembaga sertifikasi keamanan agar produk ikan ini dapat dijual secara bebas. Lalu yang kedua itu ada value proposition. Value proposition yaitu nilai atau keunggulan yang ditawarkan produk ini kepada konsumen. Nah, nilai atau keunggulan yang ditawarkan dari produk Instant Fish ini ialah produk ini bersifat praktis dan memudahkan dalam memasak makanan enak, lalu memiliki kandungan gizi yang tinggi, serta aman bagi kesehatan dan terpercaya karena sudah memiliki sertifikasi. Lalu yang ketiga ada Key Resource. Key Resource adalah sumber daya yang dimiliki pada usaha Instant Fish ini. Sumber daya yang dimiliki itu ada 4, yaitu ikan segar berkualitas, kebersihan, keamanan dalam pengolahan, dan bahan baku bumbu yang berkualitas. Lalu yang keempat adalah Key Activities. Key Activities adalah
aktivitas usaha yang dilakukan dan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pada instant fish ini, key activity yang dilakukan yaitu yang pertama ada pemilihan dan pengadaan ikan segar, pengolahan seperti membersihkan ikan dan membumbuinya, pengemasan ikan yang sudah diolah ke dalam wadah yang aman, lalu pendistribusian dan pemasaran. Yang kelima itu adalah cost structure. Cost structure adalah pengelolaan biaya atau modal dalam suatu usaha. Instant fish sendiri mengkategorikan 4 kategori biaya yang diperlukan pada saat proses produksi. Yang pertama yaitu biaya investasi, berupa pembelian alat-alat produksi seperti pisau, baskom, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu ada biaya operasional. Biaya operasional ini meliputi biaya bahan baku ikan dan bumbu, biaya tenaga kerja, listrik, air, sewa gedung, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga, ada biaya pemasaran, dan yang keempat yaitu biaya distribusi. Nah, terus yang keenam itu adalah customer relation. Customer relation adalah hubungan yang harus dijalin dengan pelanggan. Di sini, Instant Fish selalu memberikan layanan yang pas respon, ramah tamah, dan sopan kepada pelanggan. Lalu memberikan promosi pada momen-momen tertentu. Lalu selain itu juga Instant Fish menyiapkan dan menyajikan konten tutorial dan tips and trik dalam menginovasikan olahan ikannya. Nah, kegiatan ini juga merupakan salah satu strategi untuk menjangkau dan menjaring pelanggan yang lebih luas. Lalu yang ketujuh yaitu ada customer segment. Customer segment ialah target pasar potensial yang akan dituju produk ini. Instant Fish memiliki target pasar utama yaitu ibu rumah tangga sosialita yang sibuk, pekerja kantoran, mahasiswa yang sedang ngekos, restoran cepat saji, hotel, dan juga pasangan muda. Yang ke-8 ada channels. Channels adalah saluran distribusi yang potensial dalam menjangkau pelanggan. Di sini, Instant Fish memiliki channels berupa distributor seperti supermarket, minimarket, e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia, restoran, hotel, dan juga delivery service. Channels ini juga menjadi strategi dalam memperluas pangsa pasar serta dapat mempermudah pelanggan dalam bertransaksi. Lalu yang ke-9 dan terakhir ada revenue stream. Revenue stream adalah sumber pendapatan dari usaha. Nah, Instant Fish ini memiliki sumber pendapatan utama dari penjualan langsung, kerja sama pihak ketiga atau distributor, dan juga marketplace atau e-commerce. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai bisnis model kanvas usaha Instant Fish. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.